Kita lanjutkan. Jadi setelah kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengutus Muhammad bin Maslamah dan Jabir bin Abdullah dan sudah mengetahui maksud kedatangan rombongan anak-anak muda yang jumlahnya cukup banyak, ribuan. Akhirnya kemudian Utsman mendengar bahwa ada riak-riak isu yang dihembuskan oleh anak-anak muda orang-orang Khawarij ini, bahwa Ali radhiyallahu an siap dibaiat untuk dirinya dalam rangka membatalkan baiat kepada Utsman untuk berbaiat kepada Ali. Jadi tujuan mereka datang kepada Utsman untuk mencabut kekuasaan Utsman dan menggantikan Utsman dengan Ali. Itu tujuannya. Tentu tidak mungkin Ali melakukan seperti itu. Ini kan siasat namanya. Karena menumbangkan satu pemimpin harus ada penggantinya. Kan harus ditonjolkan penggantinya, kan siapa? Oh, ini nggak benar nih presidennya, turun lah. Siapa gantinya? Kan harus ada gantinya. Jadi mereka itu hanya membuat isu saja bahwa Ali siap dibaiat. Padahal mereka hendak tidak membaiat Ali, karena buktinya nanti ketika Ali jadi khilafah pun mereka berontak juga. Kan gitu ya. Di zaman Ali pun mereka berontak. Jadi akhirnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an memanggil Ali radhiyallahu an. Dipanggil sama Utsman Ali itu. Kemudian dikatakan, "Ya Ali, apakah benar isu-isu di luar itu?" Kata Ali, "Tidak benar. Aku tidak hendak merobohkan kekuasaan, apalagi saya hendak menyuruh manusia untuk membaiat diriku. Kalau begitu," kata Utsman, "temui orang-orang itu. Katakan bahwa itu tidak benar." Akhirnya Ali keluar. Kemudian Ali radhiyallahu an keluar, kemudian mulai berdialog dengan orang-orang Khawarij ini. Kata Ali radhiyallahu an, "Apa maksud kalian datang jauh-jauh dari Mesir, dari Kufah, dari Basra, hendak demonstrasi kepada Utsman ibn Affan? Tahukah kalian siapa Utsman? Utsman itu menantu Nabi. 2 putri Nabi dinikahi dia." Akhirnya kemudian mereka mengatakan di hadapan Ali radhiyallahu an, "Karena ada 5 perkara yang ingin kami tanyakan kepada Utsman." Kata Ali radhiyallahu an, "Sebelum kalian tanyakan kepada Utsman, sebutkan 5 perkara itu kepadaku." Kemudian mereka mengatakan, yang pertama, "Saya mendengar bahwa Utsman itu atammas salata fi Makkah. Dia menyempurnakan solat di Mekah yang harusnya dikosor." Kan Utsman tinggal di Madinah. Kalau ke Mekah itu safar. Harusnya dia mengkosor, bukan menyempurnakan. Ini satu. Kata Ali, yang kedua apa? Yang kedua, hamal himah. Saya dengar Utsman itu punya peternakan unta yang tidak boleh siapapun mendekatinya. Untuk apa itu peternakan unta itu? Untuk memperkaya dia? Kemudian kata Ali, baik, yang ketiga? Yang ketiga, kharaqal mushaf. Lebih parah lagi, saya dengar Utsman membakar mushaf. Mushaf dibakar dia. Bagaimana mungkin dia membakar mushaf? Taib, kata Ali, yang keempat? Yang keempat, walla qarabatahu. Dia menjadikan para pemimpin-pemimpin di daerah itu keluarga dia saja. Apa bahasanya? Nepotisme. Kemudian kata Ali, yang kelima apa? Kemudian mereka mengatakan yang kelima, Utsman ini melantik para pemimpin-pemimpin di daerah min sigharis sahaba wa taraka kibarahum. Hanya melantik orang-orang sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat junior, dan meninggalkan sahabat-sahabat senior. Kan yang senior banyak, sahabat-sahabat kibar, kenapa dia melantik yang muda-muda? Baik, kata Ali radhiyallahu an. Kemudian Ali radhiyallahu an mulai membantah satu persatu. Kata Ali radhiyallahu an, tahukah kalian kenapa Utsman tidak mengqasar salat di Mekah ketika haji?
fa inna Utsman qad ta'ahal ay tazawwaj. Dia kan punya istri di Mekah. Ya. Seperti antum nih, satu istri di Batam, satu istri di Padang. Kalau antum pulang ke Padang, antum mukim di sana. Karena tinggal di sana istrinya kan, kecuali kalau dua-duanya tinggal di sini kan gitu. Ya, kalau di dua tempat berarti dua-duanya mukim. Lah Utsman itu menikah di situ. Kemudian yang kedua, adapun Utsman punya peternakan unta, itu bukan peternakan unta dia. Itu peternakan untanya kaum muslimin. Utsman hanya menggemukkan saja, itu milik Baitul Mal. Tidak benar yang kalian ceritakan. Adapun yang ketiga, Utsman membakar mushaf, kan di zaman Utsman itu sudah saya jelaskan. Ketika Hudzaifah ibn Yaman datang kepada Utsman dan mengatakan, "Ya Utsman, terjadi perselisihan para sahabat soal qiraah." Kata Utsman, "Kalau gitu kumpulkan semua qiraah itu." Akhirnya dikumpulkan catatan-catatan qiraah, maka Utsman membakar qiraah yang syadzah yang diperselisihkan dan menetapkan qiraah yang akhir dibaca Nabi. Jadilah mushaf Utsmani. Jadi kata Ali, Utsman itu membakar qiraah yang syadz, yang diperselisihkan. Ya. Bukan membakar mushaf. Kemudian adapun Utsman, dia meletakkan kemudian para pemimpin daerah dari kerabat-kerabatnya. Saya tanya kepada kalian, ada enggak pemimpin yang diletakkan Utsman dari kerabatnya dan dia orang zalim? Salahkah Utsman memilih pemimpin dari kerabatnya sementara mereka orang adil? Kan pemimpin yang penting adilnya, bukan masalah kekerabatan. Walaupun bukan kerabat, kalau zalim buat apa kan begitu? Apakah dia kemudian meletakkan pemimpin yang zalim? Kata Ali, kan tidak. Semua pemimpin yang diletakkan Utsman adalah orang-orang adil. Adapun Utsman kemudian dia mengatakan dia hanya memberikan pemimpin-pemimpin yang sigar, pemimpin-pemimpin yang sigar, yang junior, dan membiarkan, meninggalkan pemimpin-pemimpin yang kibar tidak diletakkan di pemimpin-pemimpin daerah. Maka kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah menjadikan Usamah ibn Zaid untuk menjadi pemimpin perang. Usianya 20 tahun. Di belakangnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Kemudian juga Rasul pernah memerintahkan Attab ibn Usaid, umurnya juga 20 tahun, sementara di belakangnya para sahabat Nabi SAW. Jadi apa yang salah dengan Utsman? Kalau Utsman memang dia meninggalkan kibarus sahabah, kemudian meletakkan sigorus sahabah, Rasul pun pernah melakukannya. Kalau dia memang kemudian diambil dari kerabat-kerabatnya, apakah ada yang zalim dari kerabatnya? Tidak. Bahkan Rasul pun pernah mengkhususkan orang-orang Quraisy dari pemimpin dan tidak diberikan kepada selain Quraisy. Ya kan? Yang jadi pemimpin kan semua orang-orang Quraisy. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak ada orang-orang Ansar kan? Semua orang-orang Muhajirin. Lalu apa salahnya? Mulailah kemudian kehabisan syubhat. Karena orang Khawarij ini hanya bisa dibantah dengan khusyubhat. Kalau Densus menangkap Khawarij, kemudian dimasukkan penjara, disiksa, itu yang dikehendaki mereka. Memang mereka suka ditangkap, disiksa, kalau bisa dibunuh biar mati syahid, menurut keyakinan mereka. Itu sebuah kelezatan bagi mereka. Sehingga untuk memberantas mereka itu dengan cara apa? Menghilangkan syubhat. Ya. Utus orang alim berdialog dengan mereka. Nah, seperti itulah caranya sebagaimana Ali berdialog dengan mereka. Mereka kehabisan syubhat. Akhirnya salah seorang di antara mereka mendatangkan syubhat lagi yang baru dan mengatakan, "Ya Ali, Utsman pernah mencopot Hakam ibn Abil As," katanya. Hakam ibn Abil As ini diletakkan oleh Rasul di Taif. Tiba-tiba di masa Utsman, kenapa dicopot? Itu kan orang yang diletakkan Nabi. Kenapa dia berani mencopot, katanya. Kata Ali radhiyallahu anhu, ya, memang Utsman pernah mencopot Hakam ibn Abil As, tetapi dikembalikan ke Taif, katanya. Dan dia tetap jadi pemimpin sana. Subhanallah, syubhat dari semua arah, ikhwan. Ya. Pertama mencela agama. Utsman mencela salat, kan mencela agama namanya. Ya. Kemudian mencela kerajaan. Bahwa Utsman ini nggak becus mengurus kerajaan, mengurus negara ini nggak becus ya. Masa kerabatnya ini
Oh, mulai dianggap nggak becus tuh. Ya. Kemudian juga masalah apa? Masalah mushaf lagi. Jadi Utsman itu diserang dari semua segi gitulah. Dan memang begitu biasanya orang-orang yang menjatuhkan pemerintah itu dia harus punya syubhat yang banyak. Nah, kalau nggak punya syubhat yang banyak nanti ditanya, ngapain kau demo mau meruntuhkan penguasa? Ada apa dengan penguasa kan gitu? Bingung dia. Oh, karena saya dibayar pakai nasi bungkus. Lain ceritanya. Masa alasannya dibayar nasi bungkus? Kan harus jelas kan gitu ya alasannya ya. Lihat orang-orang Khawarij ini alasannya macam-macam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Kemudian mereka pun dihadapkan kepada Utsman. Setelah mereka habis syubhatnya di hadapan Ali, akhirnya mereka dihadapkan kepada Utsman. Ali mengajak mereka, kalau begitu ayo kalian saya pertemukan dengan Utsman. Datang anak-anak muda ini, akhirnya berjumpa dengan Utsman bin Affan. Naik Utsman bin Affan ke atas mimbar. Utsman sudah tua, usianya 84 tahun, bayangkan. Sudah tua. Ya. Naik dia ke atas mimbar. Ya. Kemudian kata Utsman ibn Affan radhiyallahu an ingin menjelaskan kepada orang-orang Khawarij itu siapa dia dan kedudukannya di hadapan Nabi. Kata Utsman ibn Affan radhiyallahu dia mengatakan, "Afikum Ali?" Ada Ali di sini? Kemudian Ali mengatakan, "Ya, saya di sini." "Afikum Talha?" Maksudnya Talha ibn Ubaidillah. Apakah di antara kalian ada Talha? Tiba-tiba mengatakan, "Saya Talha." Kemudian kata Utsman, "Afikum Sa'd bin Abi Waqqas?" Ada Sa'd bin Waqqas di sini. Oh, kata Sa'd, saya di sini. "Afikum Zubair?" Apakah ada Zubair? Kata Zubair, saya di sini. Ketika sudah lengkap, ini orang-orang yang mubasyiruna bil jannah ya. Orang-orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga yang disebut oleh Utsman ini. Kemudian Utsman mengatakan, "Saya bersaksi kepada kalian. Saya bersaksi kepada Allah kepada kalian." Ya. Tanyakan kepada orang-orang ini, maksudnya kepada Ali, kepada Talha, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kepada Zubair, tanyakan kepada orang-orang ini. Mereka tahu semuanya. Nabi SAW sewaktu hidup pernah mengatakan, "Man ishtara bi'ra rumah falahul jannah." Siapa yang membeli sumur rumah, ketika itu para sahabat tidak ada air kecuali harus beli kepada orang Yahudi. Kemudian Rasul mengatakan setiap hari dimahalkan sama orang Yahudi itu air daripada sumur rumah itu. Akhirnya Rasul mengatakan, beli saja sumur itu. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang mau beli sumur rumah diberikan kepada kaum muslimin falahul jannah, ku jamin dia masuk surga. Kata Utsman, kalian tahu siapa yang membelinya? Bukan Ali, bukan Talha, bukan Zubair, bukan siapa-siapa. Saya yang membelinya. Ini bukan hendak riya, bukan. Biar mereka tahu, karena mereka hendak berbuat jahat. Maka Utsman mengingatkan siapa dirinya. Kemudian kata Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, bukankah Rasul pernah mengatakan siapa yang bisa membeli tanah ini yang dempet dengan Masjid Nabawi, maka dia dapat surga. Siapa yang membelinya? Aku yang membelinya. Kemudian aku serahkan untuk peluasan Masjid Nabawi. Kemudian ketika tentara Tabuk kesulitan, sampai-sampai Rasul mengatakan, "Man jahaja jaishal usra falahul jannah." Siapa yang bisa mendanai tentara kesulitan, maka bagi dia surga. Kata Utsman, aku yang mendanainya. Sampai-sampai dikatakan bahwa Tabuk itu milik Utsman semuanya, karena dia yang mendanainya. Artinya Utsman membeli surga dari Rasulullah sampai 3 kali. Setelah kalian tahu kedudukanku, apakah kalian akan menyerangku, katanya. Maka akhirnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an hanya mendoakan sebelum turun dari mimbar dan mengatakan, Allahumma gfirli waliman abahadami. Ya Allah, semoga Allah mengampuni diriku dan orang-orang yang hendak menghalalkan darahku. Kemudian Utsman menangis turun, semua orang menangis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian selesai ini, mereka sadar. Orang-orang Khawarij ini mereka sadar bahwa keberadaan mereka, karena mereka masalahnya kan anak-anak muda. Mereka orang-orang yang tidak pernah hidup di masa sahabat, sehingga tidak tahu hakikat orang-orang sahabat-sahabat Rasul. Mereka tidak tahu keutamaan mereka, karena mereka orang-orang jauh, orang-orang yang dari Irak, yang dari Kufah, yang dari Mesir, kan mereka nggak tahu anak-anak muda yang baru-baru itu. Makanya ciri-ciri orang Khawarij itu adalah hudatsaul
asnan, anak-anak muda tapi jahil, bodoh, ya kan? Akhirnya kemudian mereka pun pikir, oh betul juga, ya kalau gitulah kami pulang aja lah. Pulang mereka. Subhanallah. Di tengah jalan, rupanya siasat Abdullah ibn Saba ini membuat surat kaleng, dititipkan kepada seorang anak muda. Sengaja anak muda itu lewat di rombongan orang-orang Khawarij yang hendak pulang, mencurigakan, langsung ditangkap. Rupanya dikeluarkan, ada isi suratnya. Kemudian pas dibaca, rupanya isi surat itu adalah isi surat dari Utsman ibn Affan kepada penguasa Mesir. Ya, isi surat itu adalah suratnya Utsman ibn Affan kepada penguasa Mesir. Siapa penguasa Mesir kala itu? Sa'ad ibn Abi Syarh. Sa'ad ibn Abi Syarh. Jadi isi surat itu dari Utsman bin Affan kepada Sa'ad ibn Abi Syarh, gubernur Mesir, sepulangnya para pendemo ini. Kemudian disebutkan nama-namanya. Pertama Abdurrahman ibn Udes, kemudian Urwah ibn Suyai, kemudian Ibnu Umar, Ibnu Amrin bin Budel, kemudian Kinanah ibn Bishr. Ini kan tokoh-tokoh Khawarij nih. Sepulangnya mereka ini berempat ini tangkap, bunuh, salib. Ketika baca surat ini kan pimpinan-pimpinan mereka nih. Oh marah ini. Mungkin bahasa saya ini, gimana Utsman ini? Ya. Dia bilang, sudah kalian saya doakan, semoga Allah mengampuni siapapun orang yang hendak membunuhku. Saya maafkan, pulang kalian. Tiba-tiba suruh pulang, ngirim surat ke gubernur masing-masing. Ketika kita sampai di daerah kita disuruh dibunuh. Ini kan kurang ajar nih. Kalau gitu balik lagi kita ke Madinah katanya. Balik lagi mereka ke Madinah. Ya. Sampai di Madinah, dikiranya sudah selesai. Rupanya dikepungnya istana. Kemudian Ali datang lagi, ada apa dengan kalian? Bukankah sudah selesai semuanya? Kemudian mereka mengatakan tidak, Utsman sudah menulis surat kepada Sa'ad ibn Abi Syarh untuk membunuh pemimpin-pemimpin kami. Utsman datang mengatakan, wallahi demi Allah aku tidak pernah menulis surat itu. Aku tidak pernah menulis surat itu. Kemudian mereka mengatakan kepada Ali, lihat Ali, orang tua ini sudah berdusta kepada kita. Subhanallah, menuduh Utsman berdusta. Ya. Kemudian salah seorang mereka berteriak lagi, kami juga punya surat yang lain katanya. Bukan surat kepada Sa'ad ibn Abi Syarh, tapi surat yang ditujukan kepada Muawiyah yang ada di Syam, yang isinya dari Utsman bin Affan kepada Muawiyah, datanglah wahai Muawiyah dengan tentara yang banyak, bunuh orang-orang Khawarij yang hendak melepaskan kekuasaanku. Ini suratnya di tangan kami katanya. Coba banyak surat-surat bodong tuh. Hati-hati ini kan ada pelajaran juga. Ini kan surat-surat hoax bahasa kitanya. Tapi begitulah orang-orang Khawarij, mereka akan membuat hoax soal pemerintah. Ya. Mereka akan membuat hoax tuh supaya masyarakat itu marah sama pemerintah kan. Dibuat hoax, oh pemerintah nggak becus lah, inilah itu macam-macam. Akhirnya kalau di Mesir ditumbangkan dengan Facebook, di Indonesia mungkin bisa dengan YouTube tuh. Buat hoax dengan YouTube, semua pegang YouTube, wah geram semuanya. Ini pemerintah mau semua ya kan. Begitu memang orang-orang Khawarij. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya ketika Utsman bersumpah, mereka juga tidak yakin, tidak percaya dengan sumpah, karena memang tujuannya ingin menumbangkan Utsman, sudah sakit hati mereka. Akhirnya ketika itu banyak para sahabat datang ke rumah Utsman. Ada Abu Hurairah, ada Hasan, ada Husain, ada Zubair, ada Tolha. Banyaklah para sahabat datang ke rumah Utsman dengan membawa pedang-pedang mereka dan siap menghadapi mereka. Tapi Utsman mengatakan, bersumpah demi Allah, sebaiknya sarungkan pedang-pedang kalian. Ini urusan aku dengan mereka. Ini urusanku dengan mereka. Pulang kalian. Saya tidak hendak menumpahkan darah siapapun ahlu Madinah di kota Madinah. Pulang. Abu Hurairah radhiyallahu sampai menangis. Akhirnya dia lempar pedangnya, menangis keluar dari rumah. Karena dia tidak bisa apa-apa. Utsman tidak mau dibela. Ya. Ketika di dalam rumah itu tidak ada sahabat satupun kecuali Utsman dan istrinya, mulailah orang-orang ini menakuti orang-orang kota Madinah. Bayangkan, karena ketika itu tentara tidak ada, sedang haji semua. Yang kedua, kekuatan tentara kaum muslim itu semua ada di Syam, ada di
di Gubernur Muawiyah sana kan pusat kekuatan kaum muslimin kan di Syam. Ya, Madinah itu hanya ibu kota saja. Dan ketika itu kan di musim haji, orang sedang haji, di Madinah kosong, nggak ada orang. Sementara ini orang-orang Khawarij ribuan datang dari daerah-daerah gitu ya, sampai mengancam penduduk Madinah, sampai ketakutan. Siapa yang keluar dari rumahnya tidak aman, siapa yang tetap di rumahnya dia aman. Sampai semua ahli Madinah mengunci semua di rumah-rumah mereka. Rumah Utsman dikepung oleh orang-orang Khawarij. Akhirnya dibakar pintunya, masuklah orang Khawarij ke rumah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin, muliakan Allah azza wa jalla, malam hari sebelum besoknya Utsman terbunuh, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu sempat bermimpi dalam mimpinya dia sedang berpuasa. Kemudian dia berjumpa dengan Rasul, Abu Bakar dan Umar dalam mimpinya. Kata Nabi SAW, "Ya Utsman, a'atosh, apakah engkau haus wahai Utsman?" Kata Utsman, "Iya wahai Rasul." "Atakhaf ya Utsman, apakah engkau takut wahai Utsman?" Kata Utsman, "Iya wahai Rasulullah." "Kalau begitu engkau besok berbuka denganku di sini." Kemudian Utsman terperanjat. Dia mimpi seperti itu, bahwa dia besok akan berbuka bersama Nabi. Maka dia pun terbangun. Rupanya orang-orang Khawarij sudah berhasil masuk ke dalam rumah. Ketika orang-orang Khawarij sudah masuk ke dalam rumah itu, rupanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ada seseorang yang tiba-tiba langsung memukul Utsman ibn Affan radhiyallahu an dengan gagang besinya, Kinanah ibn Bishr. Ketika itu Utsman mengatakan, "La haula wala quwata illa billah, wallahi inni tawakkaltu 'ala Allah." Utsman ibn Affan radhiyallahu mengatakan, "Kalian itu sebenarnya hendak apa kemari? Mau kalian itu apa?" Maka orang-orang mengatakan, "Kami hanya kemari untuk engkau memilih dua pilihan," katanya. "Pilihan yang pertama, turun dari kekuasaanmu. Pilihan yang kedua, darahmu. Kalau tidak kami bunuh." Kata Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, "Itu yang kalian kehendaki?" Tidak. Nabi SAW pernah mengatakan kepadaku, "Ya Utsman, la'allallaha yuqammisuka, semoga Allah suatu ketika memasangkan qamis, maksudnya pakaian kepadamu. Barang siapa yang datang hendak mencopotnya, jangan kau copot." Artinya kinayah daripada bahwa engkau akan menjadi penguasa. Kalau ada orang yang datang hendak merobohkan kamu, jangan kau mau, gitu maksudnya. Rasul pernah bersabda kepadaku, kalau ada orang yang hendak mencopot dari kekuasaanku, kata Rasul, jangan mau, aku tidak akan lepaskan kekuasaanku, kata Utsman. Kemudian mereka mengatakan, "Oh kalau gitu kami bunuh engkau," katanya. "Oh kalian mau membunuhku?" Nabi SAW pernah bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim illa bi'ihda salasin, as-sayyibu zani, wan nafsu bin nafsi." Kemudian wattariku lidini al-mufariq lil jamaah. Kata Utsman, ingat Rasul bersabda, tidak halal kalian menumpahkan darah siapapun kecuali karena tiga perkara. Satu, karena seorang yang sudah menikah berzina. Dua, karena dia pernah membunuh jiwa. Tiga, karena dia murtad. Demi Allah, ma zanaitu fi jahiliyatin wal Islam. Aku tidak pernah berzina baik di zaman jahiliyah ataupun dalam Islam. Dan aku tidak pernah membunuh jiwa tanpa hak dibenarkan. Dan aku tidak pernah murtad sampai hari ini. Lalu apa hak kalian membunuhku? Nah, jadi Utsman sempat berdialog tuh di tengah-tengah, hampir meregang nyawa. Tetapi mereka tidak mendengar ucapan Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Tetap saja kemudian mereka pun akhirnya membunuh Utsman dengan cara sadis. Utsman dibunuh di bulan Dzulhijjah, bulan hurum, saat manusia sedang haji. Yang kedua, Utsman dibunuh ketika dia sedang berpuasa dan akan berbuka bersama Nabi. Ketiga, Utsman terbunuh sedang membaca Al-Quran, fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Subhanallah, ya kan? Utsman mati syahid. Ya. Ma'asyiral muslimin, ketika kemudian kematian Utsman ini tersebar ke banyak para sahabat, ada seorang sahabat ma'asyiral muslimin yang namanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ingat Sa'ad bin Abi Waqqas ini mustajabud doa ya. Salah satu sahabat yang kalau berdoa mudah dikabulkan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu mustajab doanya. Lah kebetulan Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak berada di Madinah ketika terbunuhnya Utsman itu. Dia di luar Madinah. Dia mendengar Utsman dibunuh, marah dia. Akhirnya dia hadapkan wajahnya ke kiblat, kemudian tangannya diangkat ke langit dan mengatakan, "Ya Allah, semoga Engkau melaknat mereka, dan saya meminta kepadamu ya Allah, siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, agar Kau wafatkan mereka di atas pedang. Sebagaimana mereka membunuh dengan pedang, jangan Kau wafatkan mereka kecuali mereka wafat di atas pedang juga." Subhanallah, doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mustajab. Tidak ada satupun Khawarij yang terlibat dalam pembunuhan Utsman kecuali matinya dibunuh. Sampai ada seorang Khawarij yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ini, usianya sudah 40 tahun setelah kejadian itu, sampai hidup di masa Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj, maklum Hajjaj ini kan panglima sadis ya. Hajjaj ini sedang berkhutbah ya. Kemudian tiba-tiba ada orang tua, sudah tua renta. Tiba-tiba dia mengatakan, "Ya Hajjaj, ya, apakah engkau akan membunuhku? Tidakkah kau lihat aku ini orang yang sudah tua?" Kemudian Hajjaj mengatakan, "Siapa yang ngomong tadi?" Tiba-tiba orang tua itu mengatakan, "Saya." Rupanya dia adalah salah satu pemimpin Khawarij dalam pembunuhan Utsman itu. Maka Hajjaj mengatakan, "Engkau tadi yang mengatakan bahwa engkau sudah tua." Tidak, darah Utsman ada di punggungmu, katanya. Sini kamu. Diambilnya pedang, dipenggal lehernya. "Aku mulai dari engkau," katanya. Hajjaj, subhanallah ikhwatu fiddin. Karena Hajjaj ini kan diperintah oleh Abdul Malik untuk memerintah Syam, dan Syam itu kan orang Irak. Irak itu kan orang yang rakyatnya susah diatur. Makanya diutuslah oleh Abdul Malik ibn Marwan Hajjaj yang sangat bengis itu. Kadang-kadang memang kalau negara susah diatur ya harus pemimpinnya kayak Hajjaj. Diutus Hajjaj gitu. Kemudian Hajjaj ngancam-ngancam orang. Tiba-tiba yang diancam ini sudah tua. "Ya Hajjaj, saya sudah tua, masa kau ngancam orang tua?" Nggak bisa, darah Utsman di punggungmu, katanya. Akhirnya diambil pegang di penggal lehernya. "Abda'u bika, dari engkau kumulai," katanya. Subhanallah. Inilah mustajabnya dua siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas.